Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini kami kelompok 3 akan membuat proyek sejarah perjuangan nasional, yakni podcast mengenai refleksi kemerdekaan 1945 di kehidupan kita yang sekarang. Pemerintah Belanda resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perdana Menteri Mark Rutte menyatakan pemerintah Belanda selanjutnya akan Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang di podcast Relasi Merdeka 1945. Episode ini kita akan mengajak kamu memahami kembali makna kemerdekaan Indonesia bukan hanya sebagai sejarah, melainkan nilai yang harus kita relevan untuk kehidupan kita hari ini. Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan peran Soekarno-Hatta adalah puncak perjuangan panjang hasil diplomasi tekanan pemuda. Podcast ini menekankan bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa, melainkan nilai yang harus tetap kita hidupkan. Di era digital atau penjajahan modern, muncul mulai dari ketergantungan pada teknologi, pengaruh budaya luar, dan konsumtif yang merusak jati diri. Generasi muda disarankan memahami kembali kemerdekaan sebagai kebebasan berpikir, berkarya, dan menjaga nasionalisme, bekerja keras, tanggung jawab, dan gotong royong adalah sebagai kunci. Alasan memilih topik dan relevansi bagi generasi muda adalah banyak generasi muda mengenal kemerdekaan hanya sebagai cerita sejarah saja. Padahal nilai perjuangan dan semangat kemerdekaan masih sangat penting di tengah tantangan modern, mulai dari arus informasi, globalisasi, sampai tekanan sosial yang mempengaruhi cara berpikir kita dan bersikap. Relevansinya bagi generasi muda yaitu karena mereka menghadapi tantangan baru seperti arus informasi, globalisasi, dan tekanan media sosial. Generasi sekarang perlu memaknai kemerdekaan sebagai kebebasan untuk berpikir kritis, berkarya, dan menjaga identitas bangsa. Nilai perjuangan seperti persatuan, kerja keras, dan gotong royong tetap penting agar anak muda mampu bersaing dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Nah, itulah gambaran bahwa kemerdekaan 1945 bukan hanya sebuah deklarasi saja, tetapi puncak dari proses panjang perjuangan kolektif rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang lebih menarik, yaitu analisis dan diskusi kritis. Di sini kita ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Saya Insan Jatika Muslim dan saya Adrian Saputra. kita ditemani oleh dua narasumber kita yang hebat-hebat. Baik, langsung saja, menurut kalian, kalau kita melihat sejarah panjang tersebut, apa makna terdalam dari kemerdekaan bagi generasi muda di masa kini? Oke, tentunya kita mengulas mulai sejarah panjang perjuangan nasional itu sendiri, bagaimana para tokoh ingin memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, ingin mendirikan suatu negara tanpa pengaruh budaya asing, tanpa pengaruh kolonial gitu. Nah, tentunya bagaimana cara kita mengimplementasikan perjuangan tersebut di era modern ini. Tentunya kita sebagai mahasiswa, terutama sebagai mahasiswa itu kita harus mampu berpikir kritis, mampu membuat terobosan-terobosan baru, mampu melawan rasa malas itu aja sih kalau menurut saya. Nah, banyak juga yang bertanya juga, apakah penjajahan masih ada sekarang seperti penjajahan fisik? Memang tidak, tetapi penjajahan mental dan teknologi bisa terjadi. Ya benar, penjajahan itu, khususnya penjajahan di era modern saat ini ya, masih terjadi karena itu bisa berupa penjajahan berupa penyebaran hoaks, terus ada juga penjajahan ketergantungan dengan teknologi dan penjajahan ekonomi dan masih banyak lagi.
mungkin saya sedikit menambahkan ya. Ya memang kita secara fisik memang merdeka, tapi sekarang kita berada di dunia yang serba digital, yang apa-apa serba teknologi, serba digital. Kalau kita tidak mampu untuk mengimbangi perkembangan teknologi dengan diri kita sendiri, otomatis kita akan dijajah oleh teknologi itu sendiri. Bahkan Tarkel mengatakan itu teknologi itu hampir sama dengan manusia, akan tetapi yang membedakan kita itu rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu kita itu harus mengimplementasikan perjuangan-perjuangan para tokoh pada era perjuangan nasional itu supaya kita tidak dijajah oleh perkembangan teknologi seperti sekarang ini gitu. Baik, kita memasuki pertanyaan diskusi yang lebih kritis nih. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa peran pemuda pada zaman kolonial begitu besar dan menentukan? Oke, kenapa peran pemuda begitu besar dan sangat berperan kita bilang pada zaman kolonial itu? Bisa kita lihat sendiri banyak anak-anak muda pada saat itu memiliki keresahan, memiliki kesamaan tujuan yang dimana mereka itu sama-sama melihat bahwasannya rakyat Indonesia pada saat itu hak-haknya dirampas gitu. Salah satunya kerja paksa, tanam paksa, itu yang membuat peran para pemuda itu melonjak tinggi gitu. Tujuan dari pemuda itu sangat berperan gitu. Karena para pemuda pada saat itu mampu membaca situasi, mampu memiliki kesamaan idealisme untuk sama-sama agar kesejahteraan itu tercapai, agar kemerdekaan itu tercapai, agar rakyat pada zaman kolonial itu masyarakat bebas dari penjajahan seperti itu. Seperti salah satunya itu kenapa peran pemuda sangat penting. Hadirnya Budi Utomo, Indonesia Partis itu menjadi salah satu peran pemuda pada saat itu. Jawaban yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan kedua ya. Apa nilai kepemimpinan Soekarno yang masih relevan pada hari ini? Saya berbicara tentang Bung Karno. Jadi Bung Karno adalah pemimpin visioner pada masanya dengan kemampuan retorika yang luar biasa dan pemikiran politik yang tajam. Nilai yang relevan dari kepemimpinan beliau meliputi keberanian mengambil keputusan pada momen yang krusial, lalu kemampuan menginspirasi rakyat dengan pidatonya yang menggebu-gebu, lalu yang membangkitkan nasionalisme serta kemampuan membaca situasi global di era Perang Dingin. Nah, di era modern kita memerlukan pemimpin yang visioner, kreatif, berani, dan mampu bersuara kuat di tengah globalisasi seperti beliau. Nah, pertanyaan ketiga, apakah generasi muda sekarang bisa dianggap benar-benar merdeka? Oke, pertanyaan yang cukup realistis dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita berbicara merdeka, tentu saja sudah merdeka. Karena tidak ada lagi bangsa yang menjajah gitu generasi muda sekarang. Akan tetapi sekarang kita hidup di dunia yang serba teknologi, yang apa-apa teknologi gitu. Tentunya itu bisa saja persoalannya menjadi penjajahan untuk diri kita sendiri karena kita kemakan perkembangan zaman yang lebih-lebih apa-apa serba teknologi, Bergantung kepada teknologi ya. Iya, seperti itu, apa-apa serba digital, lebih-lebih karena kehadiran teknologi itu perilaku generasi muda sekarang bisa kita lihat itu budaya konsumtif, terus kurang disiplin serta ketergantungannya pada teknologi itu sendiri gitu. Jadi kemerdekaan masa kini harus dimaknai lebih dalam gitu. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh negara kita itu harus dimaknai gitu. Harus kita bisa merefleksikan pada diri kita sendiri gitu. Itu aja sih. Nah, pertanyaan terakhir, apa bentuk penjajahan modern yang paling mengkhawatirkan? Penjajahan modern yang paling
mengkhawatirkan di masa ini adalah penjajahan mental, yang mana penjajahan ini tidak menggunakan senjata, tapi tidak menggunakan senjata atau kekerasan fisik, tetapi menggunakan menghancurkan cara berpikir atau perilaku seseorang. Contohnya di media sosial, ada seseorang yang mencoba membantu gitu, tapi ada saja di sana itu komentar yang bilang kalau ini hanya settingan gitu. Dan ada juga penyebaran informasi palsu. Dampaknya jauh lebih sulit dilawan karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dijajah. Nah, jika mental bangsa lemah, maka ekonomi, teknologi, dan politiknya juga akan melemah. Saja dari saya. Sobat Muda Indonesia, dari perjalanan sejarah 1945, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya hadiah, tetapi amanah besar yang harus kita jaga. Kita memang tidak lagi berjuang dengan senjata, tetapi perjuangan kita hari ini adalah memastikan bangsa ini tetap bermartabat, berdaulat, dan maju di tengah tantangan zaman. Di era digital, wujud nasionalisme bukan sekedar menghafal sejarah, tetapi mampu berpikir kritis, menjaga integritas, berkarya dengan jujur, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemerdekaan menuntut kita untuk berani mengambil keputusan yang benar, bukan yang mudah, dan tetap teguh pada nilai-nilai moral, membentuk karakter bangsa. Kemerdekaan hari ini bukan lagi berperang melawan penjajah, tapi perjuangan melawan kebiasaan buruk, hoax, kemalasan, dan tekanan teknologi. 4 nilai karakter nasionalisme, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong adalah cara kita menjaga semangat 1945 tetap hidup. Karena itu, mari kita jaga dan hidupkan 4 nilai karakter utama, yaitu yang pertama, nasionalisme, yang dimana mencintai bangsa dengan tindakan nyata. Yang kedua, kejujuran, menjadi dasar kepercayaan dan kemajuan. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab, berani menghadapi konsekuensi dan menjaga komitmen. Yang keempat, gotong royong, kekuatan persatuan yang membuat kita tidak mudah runtuh. Sekian podcast mengenai proyek sejarah perjuangan nasional. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk khalayak banyak orang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Pertanyaan terakhir, bentuk penjajahan modern yang paling mengkhawatirkan? Ya, penjajahan modern yang paling 2, 3. fokus. Kelihatan dah kalau saya buka mata. Masanya terasa dia. Lupa dia sama Ira. Oh iya ya. 1, 2, 3. Kelihatan.